Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, hari ini sidang perselisihan hasil pemilihan umum untuk sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi kembali dilanjutkan. Sidang dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hari ini yang dipimpin oleh Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo. Dan kita akan langsung bergabung ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti jalannya sidang berikut ini. Hasil perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum 2024 yang diikuti oleh partai politik hasil verifikasi telah ditetapkan melalui keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Bahwa dengan demikian, dalil pemohon yang meyakini independensi penyelenggara pemilu telah lumpuh karena intervensi kekuasaan telah terbantahkan sebab proses penyelenggaraan pemilu telah terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bahwa pemohon yang menuduh Bawaslu tidak berintegritas dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan selebihnya yang mulia, sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 40 sampai dengan halaman 50, bukan menjadi tugas termohon untuk menjawabnya. Bahwa pemohon mendalilkan nepotisme pasangan calon nomor urut 2 menggunakan lembaga kepresidenan yang tercantum pada halaman 50 sampai dengan halaman 58 ditujukan oleh pemohon kepada pihak terkait. Dalam hal ini termohon tidak memiliki kewenangan untuk menanggapinya. Bahwa pemohon mendalilkan pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan yang terdapat dalam permohonan pemohon pada halaman 58 sampai dengan halaman 66, serta dalil pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya yang ada di halaman 66 sampai dengan halaman 63 permohonan pemohon, bukan pula menjadi tugas dan tanggung jawab termohon untuk membantahnya. Pengangkatan pejabat kepala daerah masuk dalam ruang lingkup pemerintahan daerah. Bahwa pemohon menyatakan keterlibatan aparat negara yang tercantum dalam halaman 67 sampai dengan halaman 77, lagi-lagi tidak menjadi ruang lingkup termohon untuk menangkalnya. Bahwa pemohon menyampaikan pengerahan kepala desa yang tertera pada halaman 77 sampai dengan halaman 82, lagi-lagi juga bukan menjadi beban termohon untuk menyangkalnya. Bahwa pemohon menuliskan dalam permohonannya tentang adanya undangan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Umum Partai Politik Koalisi di Istana, yang tercantum dalam halaman 83 permohonan pemohon bukanlah menjadi kewenangan termohon untuk menyanggahnya. Bahwa pemohon menuduh adanya intervensi ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, jadi Mahkamah Konstitusi juga ikut didalilkan yang mulia, tertera pada halaman 84 sampai dengan halaman 86 permohonan pemohon bukan menjadi kewenangan termohon untuk menjawabnya. Namun demikian, hal ini menjadi tuduhan serius kepada Mahkamah Konstitusi dan menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi tuduhan pemohon tersebut. Bahwa pemohon mendalilkan penyalahgunaan bantuan sosial dengan melanggar Undang-Undang APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 yang dicantumkan di halaman 86 sampai dengan halaman 92 permohonan pemohon lagi-lagi tidak menjadi kewenangan termohon untuk membantahnya. Bahwa pemohon menyatakan kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis yang dalam uraiannya menunjuk pada kenaikan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu. Nah, ini sekarang urusannya Bawaslu ini. Melalui Perpres nomor 18 tahun 2024 bukan menjadi urusan rumah tangga termohon, tetapi urusan domestik Bawaslu. Sekali lagi termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjawabnya. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedur mengenai ditemukannya manipulasi DPT sebanyak 502.564. 502.000, mohon izin yang mulia, mohon maaf. 502.000. Ya. Yang mana yang benar itu? 502.000 yang mulia. 564 pada bulan Juli 2023 di Jawa Tengah telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Jawa Tengah melalui putusan nomor 001-BWSL-PP-PROF-BW14.00/2 Romawi/2024 tanggal 6 Maret 2024.
Amar putusan aku menyatakan terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Tengah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan Bawaslu RI telah menerbitkan putusan koreksi nomor 001-ADM-PP-0000-00-3 tanggal 20 Maret 2024. Amar putusan aku menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Listiani Widyaningsih sebagai pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah nomor 001-LP dan seterusnya tanggal 6 Maret 2024. Bahwa dengan demikian yang mulia, tuduhan pemohon terhadap manipulasi DPT yang juga dilaporkan ke Bawaslu dan belum mendapatkan putusan, klaimnya belum mendapatkan putusan yang mulia, adalah tuduhan yang manipulatif. Sebab faktanya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan putusan pada tanggal 6 Maret 2024 dan Bawaslu RI telah menerbitkan putusan koreksi pada tanggal 20 Maret 2024. Hal ini menunjukkan dalil pemohon tidak didasarkan pada data yang faktual dan cenderung manipulatif. Jika demikian, siapa yang sebenarnya manipulatif? Pemohon atau termohon? Bahwa pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 ada di TPS 0101 Desa Lemah Duwur, Kecamatan Adiwerno, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara rusak. Pada saat ini pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan ditindak melalui penegakan tindak pidana pemilu. Kasusnya sudah viral yang mulia. Bahwa peristiwa dugaan surat suara tercoblos di TPS 18 Kecamatan Brebes, Jawa Tengah adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di desa mana. Namun demikian, jika peristiwa yang dimaksud oleh pemohon tersebut terjadi di TPS 18 Desa Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara yang rusak. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos di Kuala Lumpur, Malaysia, dan 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara, faktanya telah dilakukan pemungutan suara ulang untuk semua jenis metode pemilihan, baik metode pos, kotak suara keliling, maupun metode tempat pemungutan suara luar negeri pada tanggal 10 Maret 2024. Bahwa pemohon menyebutkan adanya penyelundupan 2 surat suara yang tercoblos pada foto pasangan calon nomor urut 2 tanpa identitas dan tanda tangan Ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada faktanya 2 surat suara tersebut tidak dimasukkan dan tidak menjadi bagian dari hasil suara sah untuk salah satu pasangan calon. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara paslon nomor urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus adalah tidak benar dan tidak berdasar. Pada faktanya tidak ada pengurangan suara. Bahwa faktanya perolehan suara paslon nomor urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus memang 9 suara. Dalam dokumen C hasil PPWP tidak terjadi pengurangan apapun terhadap perolehan surat suara paslon nomor urut 1. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara paslon nomor urut 1 di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen adalah tidak berdasar dan tidak benar. Tidak ada suara paslon nomor urut 1 yang hilang. Bahwa kenyataannya perolehan suara paslon nomor urut 1 di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen memang hanya 38 surat suara dalam dokumen C hasil PPWP. Artinya tidak terjadi pengurangan suara sedikit pun terhadap perolehan suara paslon nomor urut 1. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan terjadi politik uang terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa pernyataan pemohon mengenai Gus Miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim pada Kamis 28 Desember 2023 di Pamekasan, Madura, dalil tersebut bukan merupakan ranah termohon untuk menjawab dan menanggapi karena kewenangan untuk hal tersebut ada pada Bawaslu. Bahwa pemohon menyatakan adanya coblos lebih dari 1 kali berdasarkan siaran pers Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2024 tanpa menyebutkan lokus atau lokasi sehingga dalil ini menjadi kabur. Tidak jelas.